Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita tentang hikmah-hikmah bertutur. Kita masuk kepada bab tentang pengubur dosa menjauhi neraka. Bagian judulnya Fir'aun masa kini. Fir'aun, tahu Fir'aun? Fir'aun itu gelar bagi raja-raja di Mesir pada masa dahulu, kuno dahulu. Ada yang namanya Ramses I, Ramses II, ya ada yang namanya siapa? Ya pokoknya gelar disebut dengan nama Fir'aun, Faroh. Ya, Fir'aun ini adalah orang yang sangat memusuhi ajaran Allah, ya, memusuhi Nabi Musa. Terutama yang terkenal itu adalah saat mau mengejar-ngejar memusuhi Nabi Musa alaihissalam. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan para pendeta-pendeta dan para rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 31. Nah, terkait ayat ini Imam Asy-Syaukani menyatakan, sesungguhnya mereka menaati para pendeta atau rahib mereka dalam perintah dan larangannya. Para pendeta atau rahib itu menempati kedudukan sebagai Tuhan-Tuhan mereka, ya, sebagai Tuhan-Tuhan, karena mereka ditaati sebagaimana layaknya Tuhan. Imam Asy-Syaukani itu dikatakan begitu oleh Imam Asy-Syaukani. Jadi orang yang mengikuti para pendeta pada maksudnya di sini adalah sebagaimana layaknya Tuhan, ya, sebagaimana layaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya bagi orang Islam lalu ditaati, baik itu misalnya kiai atau siapa, melebihi dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka pada waktu itu ini seperti ayat ini kena masuk di sini, ya. Nah, penjelasan senada juga dikemukakan oleh Huzaifah bin Al-Yaman, Ibnu Abbas dan lain-lain. Ini menurut dikutip oleh Imam As-Suyuti, juga oleh Imam At-Tabari dan Al-Jamakhsyari, Ar-Razi dan Al-Alusi, Ibnu Katsir, Al-Baghawi, Ibnu Atiyah, Al-Khazin, Ibnu Jauzi Al-Kalbi dan lain-lain dalam kitab tafsir mereka masing-masing. Jadi ini Al-Ustadz Arif B. Iskandar ini sudah menjelaskan banyak sekali ayat-ayat, tafsir-tafsir yang menjelaskan tentang ayat ini dengan nada sama. Dengan nada sama. Nah, pengertian di atas sesuai dengan penjelasan Rasulullah SAW atas ayat ini. Nah, ini dia. Dalam hal ini Adi bin Hatim
yang saat itu masih memeluk agama Nasrani bertutur. Jadi Adi bin Hatim ini salah seorang sahabat Rasul yang awalnya itu beragama Nasrani. Saudara perempuannya sudah masuk Islam duluan. Lalu pada saat itu disusullah Adi bin Hatim ini untuk supaya masuk Islam. Lalu dia masuk Islam dengan baik dan menjadi sahabat di sisi Rasulullah SAW. Lah, pada saat ayat ini turun, dia berkata, ini dia katanya ini, aku pernah mendatangi Rasulullah dengan menggunakan kalung salib dari perak di leherku. Nah, jadi ada kalung salibnya. Jadi ada rosario, namanya rosario. Ada kalung salib, kata Adi bin Hatim. Rasulullah SAW bersabda, hai Adi, lemparkanlah patung itu dari lehermu. Kemudian aku melemparkannya. Setelah itu beliau membaca ayat. Nih ayat ini, ya. Ya. Ittakhizu ahbarahum wa ruhbanahum min dunillah, hingga selesai. Aku berkata, kata Adi bin Hatim ini, ya, sungguh kami tidak menyembah mereka. Beliau membantah, Rasulullah SAW membantah juga di situ. Ya, beliau Rasulullah SAW membantah. Bukankah para pendeta dan rahib itu mengharamkan apa yang telah Allah halalkan, lalu kalian mengharamkannya? Mereka pun menghalalkan apa yang telah Allah haramkan, lalu kalian menghalalkannya. Ini pertanyaan Rasul. Aku menjawab, memang benar. Beliau bersabda, itulah bentuk penyembahan kalian kepada para pendeta dan para rahib kalian. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dan dari Adi bin Hatim. Jadi menyembah di sini bukan berarti seperti sholat, ya, seperti orang sujud, bukan itu yang dimaksud pertama kali. Tentu itu pun tidak boleh. Ya, ada patung, ya, kemudian dia sujud, kemudian dia ihtiram, ya, menundukkan kepala gitu, ya, atau dengan cara-cara yang mungkin zaman dahulu ada, mengangkat tangan, dia sujud di situ. Bukan itu, ya. Tapi pada saat mereka mengikuti perkataan para rahib itu, ya, perkataan para rahib itu misalnya bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan. Allah bilang halal, dia bilang haram, orang-orang ngikutin bahwa itu haram, jadilah itu menuhankan. Itu maksudnya. Jadi melakukan penstandarisasi dari perbuatan yang berbeda dengan standar dari Allah. Ya, misalnya ada yang mengatakan riba itu haram menurut, ya, Al-Quran, menurut Allah. Lalu ada rahib, ada kiai, ada ustadz, ada pendeta, atau ada siapa saja misalnya yang mengatakan itu. Apa? Riba halal. Ini yang ngikutin pendeta, rahib, siapa saja, kiai, ustadz yang begini nih, apa? Menuhankan berarti dia. Sama seperti dia nyembah Allah itu. Berarti dia membuat tandingan-tandingan kepada Tuhan yang disembah. Membuat sekutu bagi Allah. Sama itu. Nah, ini maksudnya. Ya, begitu juga sebaliknya. Allah bilang halal. Ya, halal misalnya. Banyak misalnya urusan ini. Tapi dia bilang haram atau dengan syarat atau dengan apa misalnya. Ya. Misalnya kalau yang paling ramai, yang paling ada sekarang ini misalnya tentang poligami. Orang bilang, oh ini harus ada syaratnya, ini harus gini, bahkan ini darurat, dibikin susah misalnya. Padahal Allah katakan halal dan biasa saja. Nah ternyata, ini dia ngikutin kiai, ngikutin ulama yang seperti itu, ngikutin pendeta yang seperti itu, bahkan nggak mau nikah, ya kan? Misalnya para pendeta, para rahib, ada yang nggak mau menikah misalnya, jangankan itu. Padahal Allah telah halalkan. Lalu diikuti oleh orang-orang yang ingin ikut menjadi pendeta, sama saja itu.
Nah, pembaca yang budiman, kata Ustaz Arif B. Iskandar sini, dengan mendalami ayat sekaligus penafsiran yang didasarkan pada riwayat di atas, kemudian mengkaitkannya dengan realitas para pembuat hukum saat ini, kita segera menyimpulkan bahwa Tuhan-Tuhan selain Allah itu kini tidak hanya pada pendeta, rahib, Yahudi, dan Nasrani. Ke dalam barisan mereka saat ini bersekutu pula para wakil rakyat, juga penguasa yang terlibat dalam pembuatan hukum selain hukum yang telah Allah tetapkan. Jadi ternyata ada orang yang mengatasnamakan wakil rakyat dan penguasa di negeri kaum muslimin membuat hukum yang hukum itu bertentangan dengan hukum Allah. Ini sama seperti pendeta dan rahib yang dibahas dalam ayat ini, sama. Secara tidak langsung ayat ini sebetulnya terkait dengan keharaman berlaku syirik, menyekutukan Allah. Ayat ini melarang manusia untuk menjadikan para rahib dan pendeta sebagai tandingan-tandingan Allah, sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Ini yang pertama. Nah, dalam konteks akidah, syirik jelas dosa yang amat besar. Ya, bahkan dosa yang tidak akan pernah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Siapa saja yang mempersekutukan Allah, sesungguhnya telah berbuat dosa yang sangat besar. Nah, ini dalam surat An-Nisa ayat 48. Nah, jika mempertuhankan pihak lain selain Allah atau syirik ini adalah sebuah dosa yang tidak terampuni, apalagi sikap mempertuhankan diri sendiri seperti halnya yang dilakukan oleh Fir'aun. Nah, ini jadi kita tuh nuhanin orang aja nggak boleh. Ternyata menuhankan diri sendiri, menempatkan diri kita ini mengatur hukum yang itu berbeda dengan hukum Allah. Allah bilang ini haram, lalu Dia bilang ini halal. Kamu ikuti saya, masya Allah. Jadi menuhankan diri sendiri ini. Para pendukungku pilih aku, lalu aku apa? Mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Gimana ini? Ya kan? Ini menuhankan diri sendiri, sama seperti Fir'aun. Fir'aun itu dulu gimana? Menuhankan diri sendiri. Yang bilang bahwa dia bukan Tuhan, bagaimana? Dibunuh. Sampai-sampai orang-orang pada waktu itu betul-betul ketakutan. Bahkan dia bikin satu perintah yang luar biasa. Seluruh anak perempuan mati. Ya kan? Gak boleh ada anak perempuan. Yang ada boleh anak laki-laki saja. Gimana ini? Orang jadi pada bunuh-bunuhin anak-anak gitu. Ngikut-ngikutan. Nah, ibunya Nabi Musa alaihissalam, ya kan? Itu. Ya kan? Perempuan hidup ya, wa yastahyuna nisaakum, ya kan, ya kan, dan juga menghidupkan, membiarkan hidup, jadi bayi laki-laki, ya kan, gitu. Jadi pada saat Nabi Musa alaihissalam itu hidup, karena apa? Setiap bayi laki-laki, ya kan, harus dibunuh, yang perempuan yang dibiarkan. Nah, ini waktu itu zaman Nabi Musa oleh Fir'aun, gitu. Dia menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Ya, jadi bukan laki-laki yang dibunuh, bukan perempuan yang dibunuh, betul laki-laki yang dibunuh. Jadi konsentrasi gini ya. Nah, kayaknya faktor hidungnya. Ya. Yeah. Nah,
Anak-anak sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, mana nih? Nah, jika Tuhan dalam tanda kutip ini, gitu ya, adalah zat yang harus disembah, ya, yang kayak gini nih harus disembah, sekaligus yang memiliki otoritas untuk membuat hukum, maka Fir'aun pada masa lalu telah menahbiskan, telah mengumumkan dirinya, ya, sebagai Tuhan itu. Lalu bagaimana dengan para wakil rakyat yang, ya, juga para penguasa dalam sistem demokrasi saat ini, yang nyata-nyata dianggap satu-satunya pihak yang memiliki otoritas membuat hukum, setali tiga uang. Mereka hakikatnya sama dengan Tuhan-Tuhan selain Allah. Mereka tak lain adalah Fir'aun masa kini. Jadi mereka bilang riba boleh buat pembiayaan ini itu, pembiayaan negara, padahal riba haram. Hukum potong tangan harusnya dilakukan, dia bilang tidak usah. Hukum rajam harusnya dilakukan, dia bilang diganti. Coba bayangkan ini. Gara-gara apa? Demokrasi. Dengan atas nama apa, memperjuangkan secara tahap demi setahap. Mana urusan ini? Dengan alasan ini perlindungan seksual, maka hukumannya jangan langsung kepada dirajam. Apa ini? Ini kata orang-orang yang mengatasnamakan wakil rakyat membuat hukum, lalu para penguasa juga gitu. Nih orang kafir Amerika yang membunuhi umat Islam di Afghanistan, ya kan, di Irak, harusnya diperangi, kafir harbi fi'lan, malah jadiin kawan. Nih Israel yang membunuhi warga Palestina, malah bagaimana? Malah cium tangan. Gimana ini? Ya. Lalu penguasa tadi membolehkan, bahkan menyuruh, bahkan kemudian wakil rakyat mensahkan dengan undang-undang. Ini terjadi, ya kan? Memang secara langsung mereka tidaklah disembah oleh manusia. Namun jika penyembahan sebagaimana sabda Nabi SAW tadi, ya kan, kepada Adi bin Hatim dalam hadis di atas adalah menaati hukum-hukum buatan manusia, maka para wakil rakyat juga para penguasa itu secara tidak langsung adalah Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia. Sebab dalam sistem demokrasi, hukum-hukum yang mereka buat wajib ditaati oleh seluruh rakyat yang telah memilih dan mengangkat mereka. Gitu. Semuanya ini susah kita, ya kan? Gara-gara seperti ini. Nah, jika demikian, betapa besar dosa mereka yang selama ini mereka memiliki otoritas untuk membuat hukum yang harus ditaati oleh masyarakat, padahal hukum-hukum yang mereka buat adalah tidak bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum yang mereka buat itu bukan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hukum-hukum Allah bahkan tidak pernah mereka lirik, apalagi mereka jadikan rujukan. Dengan dasar kita ini adalah berkebangsaan dengan budaya Nusantara, dengan budaya nenek moyang, itu budaya Arab, ini budaya kita Indonesia di sini. Begitu kata mereka. Mereka nggak mau ngambil hukum Allah. Padahal ada sistem yang Allah telah sampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah SAW contohkan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, kata Rasulullah. Bagi kalian adalah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Ini sudah jelas. Sistem dalam Islam itu khilafah, khulafaur rasyidin. Ya, bukan sistem republik, bukan sistem demokrasi. Tapi mereka pakai, bahkan mereka kerahkan, ambil duit dari rakyat, bikin acara seperti ini. Gimana nih? Ya, itu dia. Menyaingi Allah Subhanahu wa taala itu mereka. Betapa lancangnya pula mereka kepada Allah Subhanahu wa taala.
karena mereka berani membuat hukum sendiri, padahal Allah telah menetapkan hukum bagi diri mereka. Bahkan Allah lah satu-satunya yang berhak membuat hukum, bukan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inil hukmu illa lillah." Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Hak membuat hukum, nah ini dia, ini potongannya. Jadi hak membuat hukum atau keputusan itu hanyalah milik Allah dalam surat Yusuf ayat 40. Jadi jika demikian, masihkah umat ini tetap ingin mempertahankan sistem demokrasi yang nyata-nyata hanya menghasilkan Tuhan-Tuhan palsu yang kemudian mereka taati seluruh hukumnya? Wal iyazu billah. Jadi sistem ini rusak sekali, membuat syirik, membuat Fir'aun. Alasannya ya ini perjuangan. Nanti kalau umat Islam seluruhnya sudah ngikutin kita, baru kita terapkan Islam. Kalau semua umat Islam telah memilih kita, maka nanti kita terapkan Islam. Bukan itu. Saat proses ini terjadi, mereka menjadi Fir'aun yang menyelisihi perintah Allah, menyelisihi aturan Allah, dan menyaingi keberadaan Allah di antara manusia. Dan banyak orang kemudian ngikutin juga, na'udzubillah. Paham? Nah ini terjadi nih. Jadi orang-orang yang kemudian bagaimana mengambil hukum-hukum yang selain daripada hukum Allah, menerapkannya dan kemudian berkuasa dengan kekuasaannya, bahkan menghukum manusia, menerapkan aturan yang keras pada manusia yang itu bukan dalam syariat Allah. Sesungguhnya mereka berdiri dalam kesyirikan, berdiri dalam dosa yang besar. Gitu. Nauzubillah. Makanya kita harus tinggalkan sistem demokrasi ini. Begitu. Ada pertanyaan atau ada tambahan penjelasan? Silahkan. Paham? Gimana? Parah? Paham? Alhamdulillah. Semuanya? Ada lagi? Paham ya? Nah, jadi kita tidak boleh mengambil sistem demokrasi. Kenapa? Karena diharamkan oleh Allah dan bisa menjadi Fir'aun orang yang seperti itu. Dan kita ngikutin Fir'aun jadi kalau kayak gitu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kalau tidak ada pertanyaan atau tambahan, kita tutup dengan kita membaca surat Al-Asr bersama-sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi
wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad.